Hah? Mau kemana? Bab 109 Menantu laki-laki yang datang ke rumahmu. Bandara, sebuah penerbangan internasional mendarat perlahan di darat. 10 menit kemudian, orang-orang di dalam mulai keluar. Salah satu pemuda tersebut memiliki sosok langsing, pakaian kasual berwarna putih, dan paras tampan yang menarik perhatian. Ada seorang wanita muda dan cantik di samping pemuda itu, tinggi dan tinggi, memegang lengan pemuda itu dan berjalan menuju pintu keluar. Yaner, kakekku dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Pemuda itu adalah Huang Yuheng. Nama belakang wanita itu adalah Ye Minggian. Dia memegang lengan pemuda itu dengan gugup setelah mendengar ini. Apakah mereka akan menyukai saya? Huang Yuheng tertawa keras. Jika Yaner pun tidak menyukainya, maka tidak ada orang lain yang mereka sukai. Mereka berdua berjalan keluar bersama. Keluarga Huang telah menunggu lama. Huang Jianghong dan 7 jenderal keluarga Huang semuanya telah tiba. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Huang Yuheng, seorang junior, di hati Huang Jianghong. Tetapi saat ini, suasana hati keluarga Huang sedang tidak baik. Saya tidak menyangka bahwa yang disebut tinju utara Zhao San sebenarnya adalah anggota keluarga Zhao. Wajah Huang yang muram. Kami hanya tahu terlalu sedikit tentang keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Apa yang tidak saya duga adalah Song Qiyu dari keluarga Song mengalahkan Zhao San. Saya melihatnya di upacara Qingqing, tetapi dia tidak memiliki kekuatan seperti ini. Huang Lin berkata, ini pasti ada hubungannya dengan Chu Chen. Chu Chen telah menyinggung keluarga Zhao. Jadi kami tidak perlu mengambil tindakan. Huang Yuxuan tertawa. Berita ini sebenarnya baik untuknya. Keluarga Zhao telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba itu menjadi terkenal. Namun, pada hari pertama yang terkenal, wajah saya ditampar oleh Chu Chen, dan keluarga Zhao pasti tidak akan bisa menelan ini. Duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Keluarga Huang tampak penuh harap. Tiba-tiba, mata Huang Yu berbinar dan dia menunjuk ke depan. Lalu, apakah itu Yu Heng? Semua orang menoleh. Jauh di lorong, Huang Yuheng dan Ye Yan berjalan bergandengan tangan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun, Huang Yu benar-benar terkejut pada awalnya, dan kemudian melambai dengan penuh semangat, Yu Heng. Huang Yuheng mengangkat kepalanya dan mempercepat langkahnya. Kakek, ayah, paman, Yu Heng datang dengan senyum di wajahnya, menyapa semua orang dengan lembut, lalu memperkenalkan, ini pacarku, Ye Yan. Ye Yan berkata dengan lembut, halo semuanya. Mata Huang Yu langsung bersinar. Pantas saja Yu Heng berkata di telepon bahwa dia ingin memberi kejutan pada dirinya sendiri. Ternyata dia telah membawa kembali menantu perempuannya. Huang Yu tertawa keras dan berkata, oke, kita sudah menyiapkan anggur dan makanan enak di rumah. Ayo kembali dulu. Dalam perjalanan kembali ke mobil, Huang Yuheng dan Huang Jianghong berada di mobil yang sama. Yu Heng, bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Huang Jianghong berkata dengan wajah ramah. Mata Huang Yuheng berkedip-kedip dengan cahaya terang. Lalu dia berkata dengan percaya diri, kakek, Yu Heng sekarang 100 kali lebih kuat dibandingkan 5 tahun lalu. Oke,
Huang Jianghong tersenyum penuh semangat dan menepuk bahu Huang Yuheng. Kamu bekerja keras. Di mata kakek, kamu adalah satu-satunya di keluarga Huang yang dapat mewarisi Obsidian Hall di masa depan. Aula Obsidian mewakili pusat kekuasaan keluarga Huang. Artinya, calon kepala keluarga Huang berikutnya bagi Huang Jianghong telah diputuskan. Huang Yuheng mengangguk lalu berkata, ngomong-ngomong, kakek, Yaner belajar di tempat yang sama denganku. Rumahnya tidak jauh dari rumah kami, di Yangcheng. Yangcheng, Huang Jianghong melirik Ye Yan yang duduk di kursi penumpang. Ye Yan berbalik dan tersenyum kecil. Kakek, Ye Fei Kuan adalah ayahku. Mendengar ini, murid Huang Jianghong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Keluarga Yangcheng Ye itu adalah salah satu keluarga paling kuat di Yangcheng, dan kekuatannya bahkan sedikit melampaui keluarga Xia. Pacar Huang Yuheng ternyata adalah putri dari kepala keluarga Ye. Jika kedua keluarga bisa menikah, pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga Huang. Jika Huang Yuheng dapat memperoleh sumber daya dari keluarga Ye, maka tidak ada keberatan untuk mengambil alih aula cahaya hitam keluarga Huang. Wajah Huang Jianghong menunjukkan senyuman. Jika Anda memiliki kesempatan, ajaklah Tuan Ye minum teh, sehingga kita semua bisa saling mengenal. Kakek, aku pasti menginginkan ini. Huang Yuheng meraih tangan Huang Jianghong. Aku ingin memberitahumu kabar baik. Yaner memiliki anakku. Saat aku kembali kali ini, kedua keluarga kami juga akan mulai membuat persiapan untukku dan Yaner. Pernikahan. Mata Huang Jianghong tampak senang. Dia secara alami puas dengan cucu iparnya. Huang Yuheng mengerutkan kening dan meletakkan 3 jari di titik nadi Huang Jianghong. Kakek, apakah kamu sakit akhir-akhir ini? Mendengar ini, Huang Jianghong memandang Huang Yuheng dengan heran. Yuheng, bisakah kamu mengetahuinya? Ini bukan penyakit biasa. Huang Yuheng berkata dengan wajah serius. Seseorang ingin menyakiti kakek. Saya memang mengidap penyakit aneh. Huang Jianghong memberitahunya tentang penyakitnya. Mata Huang Yuheng menyipit dengan dingin, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, kakek tidak sakit, dia tertular sihir. Siapa yang bisa menghilangkan racun di tubuh kakek? Ye Yan berbalik dan bertanya. Saya pikir kakek akan memiliki seseorang untuk membantu saya, kata Huang Jianghong. Ternyata itu benar. Seseorang memberi saya sebotol anggur dan saya meminumnya selama 7 hari, dan penyakit saya sembuh. Pendeta Tao dari toko Xingluo itu, Huang Yuheng mengangkat alisnya. Tidak mudah bagi siapapun kecuali orang yang melemparkan racun untuk mengatasi racun di tangan kakek. Terlebih lagi, ini melibatkan begitu banyak sekte aneh. Astaga! Pendeta Tao itu pendeta mungkin tidak akan bisa memecahkannya dengan mudah. Huang Jianghong terkejut. Yu Heng, apakah kamu memahami ini? Apa yang saya pelajari di luar negeri adalah seni bela diri kuno Yan Huang yang ortodoks. Huang Yuheng berkata, tentu saja, saya juga memiliki pemahaman tentang para bidat ini. Jika kita kembali beberapa hari sebelumnya, kakek tidak akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Ye Yan berkata, Yu Heng bisa menghilangkan racun pada kakek. Benarkah? Mata Huang Jianghong berbinar dan dia menatap Huang Yuheng. Huang Yuheng mengangguk. Meski agak sulit, aku memang bisa menghilangkan racun pada kakek dalam 7 hari.
Huang Jianghong sangat gembira. Yu Heng, kakek tidak salah menilaimu. Dan kamu tidak mengecewakan kakek. Namun, untuk jebakannya, Huang Jianghong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berteman dengan Lao Xian selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan berbohong padaku. Aku masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Huang Yuheng dan Ye Yan saling berpandangan. Kakek, apakah terjadi sesuatu di rumah sebelum aku kembali? Huang Yuheng bertanya. Omong-omong, ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ada nama yang harus kamu ingat, keluarga Song, kata Chu Chen. Begitu dia selesai berbicara, Huang Yuheng terkejut. Keluarga Song, Chu Chen. Dia adalah menantu dari keluarga Song. Namun, dia adalah warga sipil dan militer. Dia juga menyembuhkan penyakit kakek. Sudut mulut Huang Yuheng sedikit terangkat, nadanya menghina. Menantu laki-laki dari rumah ke rumah, Chu Chen benar-benar menunjukkan bakatnya beberapa hari terakhir ini. Huang Jianghong menceritakan apa yang terjadi tentang Chu Chen beberapa hari terakhir ini. Bab 110 mencuci debu, keluarga Song, Chu Chen. Huang Yuheng ingat nama ini. Kakek, saya jamin racun di tubuhmu ada hubungannya dengan Chu Chen. Huang Yuheng berkata, kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah mengatasinya? Mata Huang Yuheng sedikit lebih dingin. Hidup kakek sebagai balasannya. Untuk memaksa keluarga Huang menundukkan kepala. Jika kita kembali beberapa hari sebelumnya, kita tidak akan membiarkan dia berhasil. Ye Yan berkata. Tetapi, belum terlambat untuk melunasi rekening setelah musim gugur. Yu Heng, kamu baru saja kembali. Mohon istirahat yang baik hari ini. Huang Jianghong berkata, masalah ini sudah selesai. Terlebih lagi, menurutku keluarga Zhao adalah tersangka terbesar dalam masalah ini. Nama belakangnya Zhao. Huang Yuheng mengangkat alisnya. Bukankah dia cukup jujur selama ini? Mungkinkah dia merasa punya modal untuk memprovokasi keluarga Huang kita? Huang Jianghong memberitahu Huang Yuheng tentang mobil Chu Chen yang disiram cat merah dan berita yang baru dia dapatkan hari ini tentang apa yang terjadi di pameran. Yu Heng, sepertinya kamu kembali pada waktu yang tepat. Mata Huang Yuheng berbinar. Kakek, istirahatlah yang cukup. Biarkan Yu Heng yang menangani masalah ini. Huang Yuheng berkata. Menantu laki-laki dari keluarga Zhao dan menantu laki-laki dari keluarga Song tidak dapat menghasilkan apapun. Masalah. Huang Jianghong mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Dia sudah meramalkan bahwa jika Huang Yuheng kembali beberapa hari sebelumnya, Chu Chen bukan satu-satunya yang bersinar di upacara Liga Pemuda. Mobil itu perlahan melaju kembali ke rumah Huang. Saat makan malam, Huang Yuheng juga mengumumkan identitas Ye Yan kepada semua anggota keluarga. Banyak anggota keluarga Huang yang diam-diam terkejut, dan sorot mata Ye Yan bahkan lebih berbeda. Putri kepala keluarga Ye memiliki status terhormat. Wajah Huang yang diam-diam berubah beberapa kali, lalu dia menghela nafas, melirik Huang Yutian yang sedang makan dengan gembira, dan Huang yang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dibandingkan dengan Huang Yuheng yang memancarkan aura mempesona dari dalam keluar, Huang Yutian hanyalah sebuah tas jerami. Huang yang tidak menyangka Huang Yutian bisa bersaing dengan Huang Yuheng. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Setelah makan malam keluarga Huang yang meriah,
Huang Yuheng dan Ye Yan kembali ke kamar. Yuheng, menurutmu siapa yang lebih mencurigakan, keluarga Zhao atau Chu Chen? Huang Yuheng tersenyum tipis dan berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli yang mana, bukankah mereka semua sudah mati? Ye Yan berjalan mendekat dan mengusap bahu Huang Yuheng. Kalau begitu, apakah kamu punya rencana? Mulai dari mana? Huang Yuheng memejamkan mata dan menikmati teknik pijatan Ye Yan. Setelah beberapa saat, dia meraih tangan Ye Yan dengan lembut, menarik Ye Yan, duduk di pangkuannya, dan berkata sambil tersenyum, dari awal masa bayiku. Wajah Ye Yan memerah, matanya segera bersinar, dan dia membungkuk. Setelah semua suka dan duka, Ye Yan bersandar di dada Huang Yuheng. Aku baru saja mengucapkan kata-kata serius kepadamu. Aku sedang hamil, dan kamu masih menyiksaku seperti ini. Huang Yuheng tertawa keras. Bayiku Yaner adalah penerus seni bela diri kuno ortodoks. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, bayiku akan merasa itu tidak cukup. Wajah Ye Yan menjadi semakin merah. Huang Yuheng berkata, kami tidak perlu melakukan apapun selama 2 hari ini. Kami hanya saling mengenal di rumah. Saya sudah 5 tahun tidak pulang ke rumah. Jadi pasti banyak hal yang berubah. Setelah Yaner pulang, belum terlambat bagiku untuk berurusan dengan Chu Chen dan keluarga Zhao. Menurutku racun pada kakekmu harus diselidiki dengan jelas. Bagaimana bisa keluarga Huang memprovokasi orang-orang seperti itu? Orang dari toko Xingluo pasti tahu segalanya. Huang Yuheng berkata dengan percaya diri dan tenang. Kapanpun saya punya waktu, saya bisa pergi ke toko Xingluo dan saya akan mencari tahu. Tidak, aku tidak tahan. Ye Yan berkata, kita akan pergi besok. Huang Yuheng tersenyum dan berkata, kamu sangat tidak sabar. Malam berlalu, malam itu, banyak mata di Canceng tertuju pada keluarga Song. Belakangan ini, keluarga Song menjadi fokus perbincangan hangat karena ada menantu yang datang ke rumah mereka. Setelah berturut-turut menyinggung keluarga Huang dan keluarga Zhao, banyak orang menyimpulkan bahwa keluarga Song akan menghadapi badai lagi. Namun, malam itu sepi, tidak ada kelainan di industri besar di bawah keluarga Song. Tidak ada pergerakan baik dari keluarga Huang maupun keluarga Zhao. Song Xie yang tidak tidur nyenyak malam itu. Setelah Chu Chen dan yang lainnya kembali dari Hotel Kiong Suiwan, mereka membawa kembali berita yang menyinggung keluarga Zhao, yang membuat Song Xie yang ingin mengunci Chu Chen di keluarga Song dengan rantai. Bagaimana orang ini bisa menimbulkan banyak masalah? Ketika satu gelombang gagal, gelombang lainnya muncul. Hati Song Xie yang tegang. Kamu benar. Sebenarnya tidak ada gerakan apapun, kata Song Yan saat Chu Chen bangkit dan berjalan keluar dari aula kecil villa. Chu Chen tersenyum, inilah yang dia harapkan. Keluarga Zhao sangat menonjol pada saat ini. Target utama mereka hanyalah keluarga Huang, dan saya mungkin tidak dapat menarik perhatian mereka. Tetapi saya tidak akan menghadapinya dengan mudah. Sayang, aku akan mencuci muka dan menggunakan masker wajah. Song Yan, keluarga Huang, Huang Yuheng menemani lelaki tua itu sarapan. Yuheng, kamu baru saja kembali. Kamu akan pergi keluar dengan kakek nanti untuk mencari Lao Xian dan membantumu mencuci tangan. Huang Yuheng terkejut, menatap Ye Yan, lalu mengangguk. Baiklah, kakek.
Pembersihan debu, Huang Jianghong secara alami berarti meminta Mo Xian menggunakan metode Mo Xian untuk mencari tahu mereka berdua. Huang Jianghong sangat percaya pada metode Mo Xian. Setelah sarapan, kami pergi ke toko Xingluo. Dalam perjalanan, Huang Yuheng merenung sejenak dan kemudian berkata, "Kakek, apakah Taumo benar-benar ada hubungannya dengan racun di tubuhmu?" "Tidak mungkin." Huang Jianghong menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Yu Heng, kamu bisa meragukan Chu Chen, tapi itu sama sekali tidak mungkin bagi Lao Xian. Dia telah banyak membantuku selama bertahun-tahun." Huang Yuheng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Mobil itu perlahan berhenti di pintu masuk toko Xingluo. Huang Jianghong sedang dalam suasana hati yang baik dan masuk. Xiao Wuyu sedang membaca buku. Dia mendongak dan berteriak, "Kakek, kakek Huang ada di sini." Mo Wuyu juga menatap Huang Yuheng dan Ye Yan dengan rasa ingin tahu. Saat mata Huang Yuheng melihat Mo Wuyu, dia juga sedikit terkejut. Sebelum pergi ke luar negeri, dia juga mengunjungi toko Xingluo dan bertemu Mo Wuyu 5 tahun lalu. Saat itu, Mo Wuyu baru berusia 12 atau 13 tahun. "Xiao Wuyu, apakah kamu tidak mengingatku?" Ekspresi Huang Yuheng dengan cepat kembali normal, dan dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Mo Wuyu berusaha keras untuk mengingatnya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat." Huang Yuheng, untuk pertama kalinya, dia tidak diingat. Sejak ia lahir, kehidupan Huang Yuheng seperti curang. Ia pandai dalam urusan sipil dan militer. Dia awalnya mengira Xiao Wuyu akan terkejut dan memanggilnya saudara Yuheng. "Saya Huang Yuheng," kata Huang Yuheng dengan tegas. Xiao Wuyu berpikir sejenak, tiba-tiba mengangguk, lalu menjawab dengan sopan, "Halo." Bersambung.